Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik mahasiswa semuanya. Hari ini kita masuk pertemuan 6. Ya, jadi sebelum kita masuk Zoom meeting untuk UTS ataupun persiapan UTS, kita bahas satu materi dulu, yakni mengenai special purpose komputer kemarin. Ya, di mana kita memanfaatkan yang namanya microcontroller. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan microcontroller, sedikit kita review lagi bahwasanya ada 3 bagian penting yang harus kita pahami. Yang pertama tersebut adalah mikroprosesor, mikrokomputer, sama microcontroller. Nah, di mana kita ketahui mikroprosesor itu hanya melibatkan ALU, CU, dan register. Nah, untuk mikroprosesor yang sudah dilengkapi dengan tambahan I/O device sama memori. Nah, ketika semua paket itu dipadukan dalam bentuk IC ataupun chip, itu disebut dengan microcontroller. Nah, jadi kita masuk ke materi hari ini adalah microcontroller, dan materi ini yang bakalan kita bahas nantinya di saat praktikum embedded system ataupun praktikum sistem tertanam. Nah, kalau kita lihat untuk microcontroller, di sini ada garis besar yang dijelaskan bahwasanya a microcontroller interface to external device with a minimum of external component. Jadi di sini dikatakan sebuah interface microcontroller ataupun antarmuka dari microcontroller ke perangkat eksternal dengan minimal eksternalnya. Nah, kalau kita lihat di sini misalkan ada untuk komunikasi serial ke PC yang menggunakan serial port misalkan. Kemudian di sini ada contohnya untuk digital I/O port, ada motor, LED 7 segment display, dot matrix display, switch, dan lain sebagainya. Nah, di mana di sana ada watchdog timer, clock oscillator, reset, Brown detector. Nah, di dalamnya ada CPU, Central Processing Unit, ada timer, kemudian ada RAM, RTC, program memori, kemudian di sini juga ada interface untuk analog I/O port. Ya, jadi di sini bisa menggunakan sensor, speaker, ataupun analog display lainnya. Ya, jadi untuk interface dari sebuah microcontroller itu bisa lewat serial port, bisa dari digital I/O port, ataupun dari analog I/O port. Nah, kalau kita lihat jenis microcontroller, jadi di sini ada keluarga-keluarga microcontroller. Ya, mulai dari keluarga MCS48 itu dari Intel, keluarga MCS51 ini lumayan sering beredar juga sebelumnya. Kemudian ada keluarga AT89, ini bawaan Atmel, arsitektur Intel 8051. Ya, jadi dia arsitekturnya hampir mirip dengan MCS51. Kemudian ada keluarga AT90, AT Tiny, Atmega. Ya, jadi di sini Atmel dengan arsitektur AVR. Kemudian ada lagi keluarga MC68HXX. Ya, contohnya di sini ada 05,08,11 itu bawaannya dari Motorola. Ada lagi keluarga PIC8 itu dari Microchip, dan juga ada keluarga Z80 dari Zilog. Nah, yang kita lihat ataupun yang kita gunakan nanti adalah versinya Atmel. Ya, di sini ada Atmel AVRIS, salah satu microcontroller yang banyak digunakan pada saat ini. AVR itu singkatan dari Advanced Versatile RISC. AVR pada mulanya dibuat oleh 2 mahasiswa Norwegian, Institute of Technology ETH. Ya. Jadi dari Norwegia dia, itu bernama Alf Egelbogen dan Vegard Wollan. Ya, bahasa namanya mirip-mirip nama orang Denmark gitu ya. Dia dari Norwegia. Yang kemudian dikembangkan oleh perusahaan Atmel. Ya, jadi dari mahasiswa tersebut dikembangkan oleh perusahaan Atmel yang ada di Norwegia. Nah, kalau kita lihat di sini ada keunggulan AVR dibandingkan yang lain. Ya, jadi di sini dikatakan dia memiliki kecepatan eksekusi program yang lebih cepat karena sebagian besar dieksekusi dalam satu siklus clock. Ya, jadi instruksinya itu
hanya satu siklus clock selesai dikerjakan. Lebih cepat dibandingkan dengan seri MTS51 ya dengan menggunakan arsitektur CISC yang sudah kita bahas di materinya mikroprosesor. Nah, di sini dia menggunakan 12 siklus clock untuk mengeksekusi satu instruksi. Nah, jadi dia lebih cepat dibandingkan dengan keluarga MTS51. Ya, 12 kali lebih cepatnya untuk proses eksekusi program. AVR memiliki fitur yang lengkap sehingga dapat dimanfaatkan untuk aplikasi elektronika ya seperti yang dijelaskan di awal tadi, interface-nya juga ada banyak itu yang bisa dimanfaatkan sehingga banyak dipakai oleh kalangan-kalangan penggiat elektronika. Nah, kita lihat untuk kelompok AVR. Jadi jenis microcontroller AVR itu dibagi secara garis besar itu dalam bentuk 3 tipe. Ada yang namanya tipenya itu Tiny AVR, ada AT90S-XX, ya kemudian ada tipenya yang Atmega. Nah, untuk Tiny AVR itu jumlah pinnya hanya 8 sampai 32. Kalau yang AT90 itu bisa sampai 20 sampai 44. Sedangkan untuk yang Atmega itu bisa 28 sampai 64 pin. Itu untuk jumlah pin. Sedangkan flashnya juga Tiny AVR itu hanya sampai 2 kilobyte gitu ya. Sedangkan AT90 itu sampai 8 kilobyte, sedangkan yang Atmega bisa sampai 128 kilobyte. EEPROM-nya juga begitu, EEPROM-nya, SRAM-nya juga seperti itu. Ya, sehingga pilihannya memang lebih cenderung ke tipenya yang Atmega. Ya, baik dari jumlah pin, flash memorinya, EEPROM-nya maupun SRAM-nya. Nah, kalau kita lihat untuk versi Atmega, itu ada yang darinya Atmega 8, itu hanya 28 pin. Kemudian ada Atmega 8535, ataupun Atmega 16, dan Atmega 32. Dia sama-sama berjumlah 40 pin. Cuman agak berbeda di bagian kapasitas memori ya. Untuk yang Atmega 8535, Atmega 16, Atmega 32. Nah, untuk yang praktikum nanti kita bakalan menggunakan modelnya Atmega 8535. Nah, ini kalau kita lihat struktur dari Atmega 8535. Ya, jadi kalau untuk menandakan bagian pin 1 itu di bagian IC-nya itu ada lengkungan kecil gitu ya. Nah, itu menandakan dia di bagian atas. Nah, sebelah kirinya itu berfungsi ataupun dihitung mulai dari pin 1 sampai terus ke bawah, naik lagi ke atas itu pin 40. Nah, pin satunya itu dimulai dari port B. Ya, di sana ada PB0, PB1, PB2, PB3 dan seterusnya. Ya, jadi untuk PB ini adalah bagian port B. Ya, kemudian di lanjutan port B-nya itu adalah port D. Kemudian lanjut ke port C, baru terakhir port A. Nah, timbul pertanyaan kenapa tidak port A terlebih dahulu? Kenapa harus port B? Nah, karena didesain memang seperti sedemikian rupa. Jadi kalau mau komplain lagi kita bisa saja kita ciptakan microcontroller baru, bikin pin 1 itu mulai dari port A, ya bebas gitu ya. Jadi kenapa seperti itu? Karena sudah diarsitekturkan seperti itu. Nah, di sini ada fungsinya selain dari I/O untuk port B, di sini ada fungsi lain sebelah sini. Port D-nya juga. Ya, fungsi-fungsi ini nanti bakalan kita bahas. Kemudian juga port A, ada ADC sini. Jadi kondisinya juga bisa digunakan sebagai analog digital converter. Kemudian ada port C dan sebagainya. Ya, jadi untuk Atmega 8535 itu dibagi ke dalam 4 port. Ya, port B, port D, port C, dan port A. Di mana total pinnya itu adalah 40 pin. Nah, itu untuk yang Atmega 8535. Nah, ini kalau kita
lihat bentuk mikrokontrolernya. Jadi di sini ada lengkungan kecil menandakan dia bagian atas ya, atau kita baca saja tulisannya. Kalau dia tidak terbalik berarti posisinya ini yang di atas. Nah, pin 1 itu ada di bagian kiri pojok atas. Lanjut ke bawah sampai 20 di sini di bagian kiri, dan di bawah kanan itu 21 sampai ke atas baru pin 40 yang ada posisinya di A. Nah, untuk rangkuman fiturnya ini secara garis besar. Jadi untuk lebih rincinya nanti silahkan unduh datasheetnya untuk yang microcontroller ini. Jadi untuk secara garis besar ATmega 8535 ini memiliki 32 port I/O. Ya, walaupun tadi totalnya 40, yang digunakan untuk I/O itu ada 32 port. Nah, di mana tadi masing-masingnya ada port A, port B, port C, dan port D. Nah, dia memiliki 8 KB flash PROM, di mana tempat kita nanti menyimpan program yang akan kita buat. Kemudian EEPROM-nya itu dia memiliki 512 byte, SRAM-nya juga 512 byte. Nah, microcontroller ini juga memiliki 3 buah timer counter, 4 channel PWM, dan 8 channel ADC. Nah, channel ADC ini tadinya ada di port A. Dia punya osilator internal, punya USART, 3 buah sumber interupsi eksternal, kemudian dia bekerja dengan sumber tegangan untuk yang versinya L itu tandanya low gitu ya. Jadi ATmega ini ada 2 versi, ada yang ATmega 8535 sama ATmega 8535L. L ini kondisi low, artinya dia sudah bisa aktif dengan kondisi sumber tegangannya itu dimulai dari 2,7 volt. Nah, kalau yang bukan versinya low, itu dia bisa aktif ataupun bekerja nanti pada kondisi tegangan 4,5 volt. Ya, jadi rentangnya ada di sana, ATmega 8535L itu 2,7 sampai 5,5, sedangkan yang tidak pakai L itu 4,5 sampai 5,5 volt untuk sumber tegangan ataupun power supply dari microcontroller ATmega 8535 ini. Nah, versinya juga bakalan berpengaruh untuk kecepatan. Ya, karena untuk yang low itu hanya 8 MHz. Sedangkan yang untuk tidak low ataupun ATmega 8535 saja itu bisa kecepatan maksimalnya itu sampai 16 MHz. Ya, jadi walaupun kondisi L ini dia bisa ataupun unggul pada sumber tegangan lemah, cuman dia kecepatannya juga lemah. Ya, jadi kira-kira seperti itu untuk yang versinya 8535L dengan ATmega 8535 biasa. Nah, kita lihat untuk yang 32 port I/O. Ya, tadi sudah disampaikan juga bahwasannya dari 40 pin tersebut 32 dipakai untuk I/O. Nah, di mana hanya ada 2 kondisi data di sana. Ada kondisi data high sama kondisi data low. Kondisi data 1 sama kondisi data 0. Nah, 32 port tadi dibagi menjadi 4 grup. Ada port A, port B, port C, dan port D. Nah, masing-masing portnya itu terdapat ataupun ada 8 buah pin. Nah, makanya dia total I/O-nya itu menjadi 32, 8 kali 4. Kemudian flash PROM, EEPROM, sama SRAM. 8 KB flash PROM. Jadi tempat menyimpan program yang akan kita buat nantinya. Kemudian EEPROM dan SRAM itu fungsinya hampir sama. Yang membedakan kalau datanya disimpan di SRAM, ketika power micro off, data akan hilang. Sama fungsinya dengan RAM pada general purpose computer. Nah, kalau beda lagi dengan EEPROM. Kalau EEPROM dia tidak akan mati ataupun tidak akan hilang datanya ketika power off dimatikan ataupun powernya off. Sama dengan kondisinya ROM di general purpose computer. Kemudian 3 timer counter. Timer sama halnya dengan pewaktu gitu ya. Dengan kemampuan sampai orde mikrodetik. Counter beda lagi, dia mampu menghitung pulsa yang masuk ke
microcontroller. Kemudian ada 8 channel PWM. Nah, jadi PWM itu singkatan dari Pulse Width Modulation. Jadi di sini kita bisa mengatur untuk tegangan yang masuk. Ya, jadi dalam bentuk pulsa dia. Jadi pulsa ini bisa dipakai untuk mengontrol sesuatu. Bisa untuk mengontrol cahaya, redup terangnya, atau kecepatan motor, lambat cepatnya, dan lain sebagainya. Itu menggunakan model PWM. Kemudian dia juga punya 8 channel ADC yang totalnya itu 10 bit. Jadi ADC itu analog to digital converter. Jadi kondisi ini bisa digunakan untuk membaca input analog. Nah, jadi input analog ini bisa banyak sekali. Salah satu contohnya misalkan kita menggunakan model sensor suhu LM35. Nah, kondisi yang diterima itu adalah bentuknya analog. Kemudian ada osilator internal. Jadi di dalam microcontroller itu ada CPU yang perlu clock. Jadi clock ini berasal dari osilator. Jadi secara internal dia sudah ada 1 MHz untuk yang ATmega 8535 ini. Kemudian dia juga punya USART, Universal Synchronous Asynchronous Serial Receiver. Jadi ini memang fungsinya untuk komunikasi serial. Kemudian ada interupsi. Untuk peta memori ATmega 8535 dia memiliki 2 jenis memori. Yang tadi ya, ada yang namanya memori data SRAM. Jadi ketika kondisi programnya itu dieksekusi, dan memori program, tempat ketika kita menyimpan program yang mau dibuat. Di samping itu dia juga dilengkapi dengan EEPROM. Ya, jadi digunakan untuk menyimpan data tambahan yang bersifatnya non-volatile. Artinya dia tidak akan hilang ketika satu dayanya dimatikan. Nah, untuk memori program, jadi microcontroller ATmega 8535 itu memiliki on-chip in-system reprogrammable flash memory untuk menyimpan programnya. Jadi alasan keamanan memori dibagi menjadi 2. Ada yang namanya boot flash section, jadi menyimpan bootloader diaktifkan atau direset gitu ya. Kemudian aplikasi flash section yang kita buat. Nah, kita membuat program itu ada di bagian aplikasi flash section. Nah, ini disimpan di flash memori. Nah, untuk memori data itu dibagi jadi 3 lagi. Jadi ada 32 register serbaguna, general purpose register. Kemudian ada 64 register untuk I/O dan ada 12 byte untuk SRAM. Nah, untuk 64 register I/O itu mungkin lebih pahamnya nanti pada saat praktikum gitu ya. Jadi mulai dari SREC, SPH, TWBR, jadi semuanya itu berukuran 8 bit ataupun 1 byte. Dari register-register inilah yang membuat kerja dari microcontroller. Jadi si pengguna ataupun si pemrogramer memprogram komputer ataupun microcontroller ini dia juga harus tahu register mana yang mau dipakai. Ya, jadi walaupun dia ke totalnya itu ada 64 register, kita juga tidak perlu semuanya yang ada di program. Jadi kita bakalan pakai bagian yang digunakan saja. Nah, contohnya di sini ada untuk port I/O. Ya, jadi di sini ada MCU atau microcontroller, ada bagian input, kemudian ada outputnya yang kita gunakan adalah port ataupun pin I/O, port I/O gitu ya. Jadi untuk I/O ini ada 3 register yang sangat berkaitan erat di port I/O. Misalkan kita contohkan, kita gunakan adalah port A. Nah, jadi di dalam port A itu ada register yang harus kita kenalkan ataupun register yang harus kita pakai nantinya ketika kondisi port A ini bisa digunakan. Nah, yang pertama itu registernya ada namanya port A. Jadi data register untuk port tersebut. Kemudian ada DDRA, Data Direction Register. Jadi mau dijadikan apakah dia sebagai input atau output nanti kita akan atur di register DDR ini. Kemudian ada pin. Jadi digunakan untuk input pin pada port tersebut. Ya, jadi untuk I/O saja ada 3 register yang berkaitan erat. Nah, untuk register DDRA, Data Direction Register port A, jadi di sini ada 8 bit yang mulai dari DDA0 sampai ke DDA7. Jadi dia fungsinya memang untuk menentukan
apakah port ini akan kita jadikan input atau output. Jadi kita atur nanti di register DDR ini. Nah, kalau mau kita jadikan port tersebut sebagai input, maka DDR-nya akan kita set dengan kondisi logika 0. Kalau dia DDR ataupun port ini mau kita jadikan output, maka registernya harus kita bikin dia berlogika 1. Nah, misalkan contoh di DDA0 mau kita jadikan input, sisanya output. Berarti nanti nilai DDR-A-nya itu adalah di DDA7 1, DDA6 1, 5 sampai 1 itu 1, sedangkan DDA0-nya itu akan berlogika 0. Ya, kira seperti itu. Nah, jadi ini seperti yang dijelaskan tadi. Jika portnya itu mau dijadikan output, maka nilai DDA-nya itu dijadikan 1. Sedangkan kalau dia mau dijadikan input, dia nilainya akan dijadikan 0. Nah, jadi kira-kira untuk pengenalan microcontroller, kita cukupkan sampai di situ. Untuk penggunaan microcontroller yang akan kita pakai nantinya adalah 8535. Nah, kita bakalan selalu gitu ya untuk memanfaatkan kondisi register yang akan kita gunakan di microcontroller tersebut. Oke, jadi waktu ataupun pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita bakalan ketemu lagi di materi berikutnya. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.